Say, 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 now you. Say, now you. Say, love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Kepala SMP Negeri 1 Pelaksana Satu Atap, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Pelaksana Satu Atap. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa di acara pada hari ini, yaitu destinasi budaya positif di SMP Negeri 1 Pelaksana. Tak lupa marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Para hadirin terhormat, berikut saya bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat umpan balik, dan yang terakhir ada unsur. Sebelum kita mulai acara pada siang pagi hari ini, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Muslikun SPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak KS, yang saya hormati segenap Dewan Guru SMP Negeri 1 Telaga Sana 1 Atap, yang saya hormati staf dan karyawan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita bisa kumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa penerang di dalam kegelapan. Rekan-rekan sekalian, di kegiatan diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kisbudiono, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Saya harap rekan-rekan semuanya dapat mengikuti dengan baik, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat di hari ini kita semua dapat mengimplementasikan di dalam tugas kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Muslikun SPDI. Hadirin yang terhormat, marilah kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Kisbudiono SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ibu, Bapak, guru semuanya yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati pula. Puji syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan CGP saya, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Telagasana. Alhamdulillah tidak ada halangan apapun, mudah-mudahan lancar sampai di akhir acara nanti. Salawat dan salam Bapak Ibu, mari bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semuanya yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu guru semuanya, izinkan saya akan menyampaikan diseminasi saya, yaitu tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Telagasana sebagai tugas saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, di mana nanti saya akan memaparkan ada 6 materi Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia bahagia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Itu materi yang akan saya diseminasikan. Ya, sebelumnya Bapak Ibu silakan bisa melihat pertanyaan pemantik yang ada di layar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ya. Tidak perlu dijawab, tapi nanti jawaban Bapak Ibu akan terkonfirmasi setelah Bapak Ibu mendapatkan materi budaya positif ini. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini beberapa kali sering kita laksanakan, memberikan hukuman terkait dengan hal yang positif. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin? Setuju atau tidak setuju? Simpan jawaban Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, anak diberi penghargaan, diberi hadiah untuk bisa meningkatkan prestasinya, motivasi belajarnya. Setuju atau tidak setuju? Ya. Yang keempat, guru sebagai teman untuk siswa. Guru sebagai teman, setuju atau tidak? Menurut Bapak Ibu, guru itu sebagai teman siswa. Yang kelima, guru dapat memberikan solusi suatu masalah pada siswa. Guru dapat memberikan solusi, menjadi orang yang solutif untuk siswanya. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Sudah ada jawabannya Bapak Ibu? Simpan saja. Nanti akan terkonfirmasi setelah paparan saya nanti. Jawaban Bapak Ibu kira-kira tepat apa tidak? Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi ya. Sebagai latar belakang Bapak Ibu, kenapa saya mendiseminasikan budaya positif ini ya, sebagai sharing praktik baik, bahwa seluruh warga sekolah dari murid, guru, TU dan orang tua itu semuanya memimpikan sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari gangguan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Itu menjadi impian kita semua ya. Sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Kalau sudah aman, nyaman, pasti endingnya adalah menyenangkan.
Agar apa? Tercapai tujuan tersebut, ya, agar tercapai tujuan tersebut, maka seluruh warga sekolah harus memiliki kesadaran untuk bersama-sama melakukan pembiasaan atau budaya positif. Budaya positif itu tidak bisa dilaksanakan orang per orang, tetapi seluruh warga sekolah. Maka hari ini saya diseminasikan budaya positif agar semuanya bisa melakukan budaya positif tersebut. Ya. Budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati untuk menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Jadi membudaya, membiasa, tidak hanya sekali dua kali, tapi ini akan menjadi sebuah nilai-nilai yang disepakati dan menjadi kebiasaan bersama. Ini bisa diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin tentunya sudah membuat keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas. Ya, ini bisa menggunakan tadi budaya positif itu dijadikan menjadi keyakinan kelas. Agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Ya, kalau sudah menjadi kesepakatan di dalam kelas, siswa melaksanakan, guru melaksanakan, dibiasakan, maka jadilah yang namanya budaya. Tentunya budaya positif. Ya, ini seperti gambarnya ada budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian dari sisi religius, budaya sholat berjamaah bersama-sama. Ini kalau terbiasa maka akan menjadi budaya yang namanya budaya positif. Perubahan paradigma Bapak Ibu. Ini ada sebuah ilusi, sebuah analogi. Ada A dan B. Nah, Anda dan teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil. Ya, sobek. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dalam sobekan tersebut. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Kencang teman. Ya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda yang B tadi akan mencoba sekuat tenaga. Untuk apa? Ya, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, bahkan menghardik, merayu-rayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi Pak Bos? Kalau panjenengan dalam kondisi semacam itu, kira-kira akan membuka kepalan tangan apa enggak? Tidak. Kalau Bu Buin kira-kira membuka enggak Bu? Tidak. Pelit berarti. Pelit. Pak Vicky kira-kira membuka enggak Pak? Ini yang merayu cantik Pak. Yang merayu cantik. Atau bahkan disuap Pak, kasih 50.000. Buka. Buka ya. Kalau ada 50.000-nya kebuka. Ya. Ya. Kemungkinan yang terjadi yang satu bersedia membuka. 50.000 kok, eman-eman. Atau yang merayu cantik ini, putri yang merayu ya. Buka. Atau tetap bertahan pada kepala. Ada dua kemungkinan itu. Arab yang merayu cantik, Arab 50.000, 1 juta pun sekalian tidak akan pernah saya buka. Itu semuanya tergantung Bapak Ibu semuanya. Jadi kemungkinan yang akan terjadi bersedia membuka atau tetap mempertahankan. Ya. Ini ada teori kontrol ya, dari Dr. William Glasser yang meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ilusi Bapak Ibu kalau guru itu mampu mengontrol murid.
Yang selama ini mungkin panjenengan atau saya meyakini bahwa guru itu mampu mengontrol murid, ternyata berdasarkan teori kontrolnya Dr. William Glasser itu sebuah ilusi, bukan hal yang nyata, hanya ilusi saja. Jadi sebagai guru jangan berharap panjenengan mampu mengontrol anak didik panjenengan. Sama tadi jenengan dirayu, dihardik, disuap, ya itu jangan berharap. Yang kedua, ilusi Bapak Ibu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata sesuatu yang positif itu efektif dan bermanfaat itu hanya sebuah ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalaupun seolah-olah murid itu terkontrol oleh panjenengan, itu hanya dalam kurun waktu tertentu. Ya. Karena Pak Muslihun berada di depan gerbang setiap hari menyambut anak agar anak tidak terlambat sekolah, agar datang ke sekolah tepat waktu. Anak itu setiap hari seperti itu. Tapi begitu Pak Muslihunnya tidak di situ, aman, tidak ada Pak Mus, santai bro. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya. Ya. Yang berikutnya menurut William Glasser tadi bahwa kritik, ya, dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, dikritik, kemudian diberi pernyataan yang kemudian merasa bersalah. Kamu opora melas sama bapak. Bapak sudah sekuat tenaga membantu kamu. Ya, ternyata kamu masih tidak masuk lagi, masih bolos lagi. Kalau kamu seperti itu nanti bapak yang kena marah kepala sekolah, bapak kan wali kelasnya. Anak itu menjadi merasa bersalah. Apakah kemudian bisa merubah, menguatkan karakternya? Ternyata ilusi juga Bapak Ibu. Tidak bisa merubah karakternya. Anak merasa bersalah itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi anak malah merasa gagal. Saya merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Dia merasa negatif dirinya. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, lemah, lembut, tetapi jelek itu. Ini biasanya ibu-ibu. Ya Allah, dong nang mbak, ya kamu kok seperti itu terus, ini ibu sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur memikirkan kamu, berat badan ibu sampai berkurang ini 50 kilogram, yang tadinya 90 tinggal 40. Jadi kelihatannya lemah lembut, tapi anak itu akan tertanam merasa bersalah. Dan itu tidak bisa merubah karakter, hanya ilusi menurut Dr. William Glasser. Pernah enggak Bapak Ibu melakukan yang semacam itu? Membuat pernyataan yang anak itu menjadi merasa bersalah. Pernah ya? Iya, beberapa kali saya juga melakukan. Tapi ternyata itu tidak dapat merubah karakter. Kalaupun anak itu terkesan berubah, hanya jangka waktu tertentu saja. Ya. Yang berikutnya ilusi Bapak Ibu, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua berhak untuk memaksa anak kita atau murid kita. Saya itu guru, kamu harus bisa mengikuti apa yang saya perintahkan.
ternyata itu juga ilusi kalau itu dapat merubah karakter anak. Coba Bapak Ibu renungkan, pernah enggak memaksa ya? Meskipun kalau Pak Ustadz Muslihun itu sesuai dengan ajaran agama Islam itu anak umur 7 tahun harus dipaksa untuk sholat ya. Kalau dengan ucapan tidak mampu, maka dengan pukulan ya Pak Mus, paksaan. Tapi ternyata teorinya Glaser tidak bisa kalau dengan model paksaan. Kalaupun berubah hanya jangka tertentu, begitu ada bapaknya langsung sholat. Begitu bapaknya keluar kota, aman, tidak ada yang memaksa. Betul enggak? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Lalu siapa sih pemegang kontrol sesungguhnya? Kalau orang dewasa tidak mampu memegang kontrol, dengan hukuman juga tidak bisa mengontrol, dengan penghargaan juga tidak bisa mengontrol, dirayu, dihadik, dibujuk, tetap tidak bisa mengontrol. Siapa sesungguhnya yang bisa mengontrol murid kita? Menurut Bu Win kira-kira siapa Bu? Diri sendiri, Pak. Diri sendiri, betul Bu. Yang mampu, ya tepuk tangan Bu Win. Ini luar biasa Bu. Iya betul. Yang mampu mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Yang mampu mengontrol murid itu adalah murid itu sendiri. Kalaupun seolah-olah murid itu dapat dikontrol oleh gurunya, manut itu hanya kurun waktu tertentu. Padahal yang namanya budaya positif tadi harapannya akan dibiasakan untuk selamanya. Bukan hanya kurun waktu tertentu. Bukan karena ada Pak Vicky selalu kesiswaan yang selaku kesiswaan yang mengawasi, begitu tidak diawasi tidak lagi. Bapak Ibu pernah dengar istilah disiplin kucing? Disiplin kucing pernah dengar? Pernah dengar sekarang? Berarti pernah bukan baru dengar. Jawabannya pernah. Pernah lihat kucing? Pernah Ibu kasih makan kucing? Coba Ibu kasih kucing, ya, kucing liar bukan kucingnya jenengan yang tiap hari dikasih makan. Kucing liar, di situ ada kucing kasih ikan, jenengan tungguin di situ. Kira-kira ikannya dimakan tidak? Bukan kucingnya jenengan, kucing liar. Kalau kucing jenengan kan sudah terbiasa jenengan ngasih makan. Kira-kira ikannya dimakan enggak? Ikan pindang biasanya kucing sukanya. Kalau udah digoreng enggak mau. Nih kucingnya luar biasa, mintanya sing digoreng. Ya. Umumnya tidak mau. Tapi begitu panjenengan lengah, lengok sedelat, kabur ikan sama kucingnya. Sama. Malu-malu kucing. Itu yang namanya disiplin kucing. Jadi mau berdisiplin hanya karena ada yang mengawasi. Anak kita, ya, kalau belum dari dirinya sendiri, seolah-olah jenengan bisa mengontrol, itu hanya karena ada jenengan di situ. Tapi begitu jenengan tidak ada, maka dia akan kembali pada perilaku yang sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri, dirinya murid sendiri. Ya. Nih jawabannya. Tentu saja kita sendiri Bu Win. Betul sekali. Yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. 50.000 lumayan, kenunggu itu rokok, bisa untuk beli makan, akhirnya membuka. Sesuai dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan. Karena butuh makan, dikasih uang, mau dia membuka kepalan. Padahal mungkin isinya pas shoot yang penting.
Ya, tapi karena tadi kalah dengan kebutuhan dasar. Nanti akan saya jelaskan juga kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Ya, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma yang selama ini sering kita lakukan, yaitu stimulus respon. Nah, ini perbedaannya dengan teori kontrol tadi. Bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda menurut teori kontrol. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kalau mau pinter matematika, belajar hitung-hitungan. Dengan apa? Hafalan. Itu menurut panjenengan. Belum tentu orang yang lain akan sama. Hafalkan rumus-rumus. Belum tentu. Ada metode lain mungkin yang orang lain akan berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika ada anak kita yang berperilaku buruk, menurut stimulus respon yang biasa kita lakukan itu sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan Bapak Ibu. Nanti di belakang ada penjelasannya. Meskipun itu pun perilaku buruk pun, itu pasti ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika jenengan sudah merayu-rayu, membujuk kok gagal, akhirnya ujung-ujungnya memaksa. Ya. Yang benar Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nanti seperti apa ada di materi berikutnya. Model berpikirnya menang atau kalah. Saya yang menang atau saya yang kalah. Kalau dalam teori kontrol berpikir menang-menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Kalau dalam stimulus respon tadi, Bapak Ibu menginginkan anak untuk melakukan A, kalau anak itu mau melakukan berarti Bapak Ibu menang. Kalau anak itu tetap bersikuku tidak melakukan, berarti Bapak Ibu kalah. Itu adanya kalah dan menang. Kalau di sini tidak, berpikirnya menang-menang, semuanya menang, tidak ada yang kalah. Itu Bapak Ibu. Mari paradigma kita berubah. Yang selama ini sudah kita lakukan ternyata belum tepat Bapak Ibu. Perubahan-perubahan tadi, paradigma yang sudah kita biasa lakukan sebelumnya ternyata belum tepat. Nah, yang tepat seperti apa nanti kita lihat dalam paparan berikutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Apa sih makna disiplin? Bapak Ibu pernah mendengar kata disiplin? Pernah ya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam pikiran panjenengan? Teguh. Ya. Pak Vicky. Melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Bu, tepat waktu. Kalau Mas Danu, disiplin itu apa? Taat, patuh gitu ya. Disiplinku ya patuh dengan peraturan, taat sama aturan. Masuk jam 7 ya jam 7 sudah sampai di sekolah, itu disiplin. Ya, betul. Ternyata bukan Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin namanya disiplina, artinya belajar Bapak Ibu. Iya. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah.
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam budaya kita disiplin itu menjadi ini, kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gon mangkat isu, gon nganggo seragam sesuai dengan aturan. Terpaksa. Kalau terpaksa berarti munculnya ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tapi mereka melakukan itu karena patuh, karena terpaksa, sehingga muncul di dalam benak anak-anak kita sebenarnya rasa ketidaknyamanan. Itu Riko, Pekewo dan lain sebagainya. Nah, yang diharapkan tidak seperti itu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Yang namanya disiplin itu bukan karena perintah orang lain, tetapi menghargai nilai-nilai tadi dengan penuh tanggung jawab. Berarti munculnya dari dalam diri, bukan dari orang lain, tetapi atas keyakinan, atas kesadaran akan nilai-nilai tadi. Itu disiplin, Bapak Ibu, bukan karena adanya tadi aturan, kepatuhan, ketidaknyamanan. Tapi disiplin itu tadi nilai, mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bahwa murid itu datang ke sekolah tepat waktu untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik tanpa merasa terburu-buru, sehingga kesiapan belajarnya lebih siap, di kelas sudah dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran, harus datang tepat waktu. Kalau datang ke sekolah tidak tepat waktu, terburu-buru, sampai di kelas mulai materi pembelajaran dalam keadaan belum siap, itu munculnya dari diri sendiri. Kalau saya mau belajar dengan baik, di kelas itu tidak merasa terburu-buru, maka saya harus datang ke sekolah tepat waktu sebelum mulai pembelajaran agar saya lebih siap. Itu munculnya dari dalam diri sendiri. Itu yang namanya disiplin ternyata, Bapak Ibu. Bukan karena ada aturan tadi, bukan karena ada hukuman ataupun penghargaan. Nah, maksud dari nilai-nilai kebajikan, ya, tadi nilai-nilai ini yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi nilai-nilai yang dihargai itu maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan yang positif. Ya. Di dalam pendidikan nasional, nilai-nilai kebajikan itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional itu adalah ini, Bapak Ibu. Beriman, takwa, mandiri, benar kritis, kebinaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi perilaku. Bahwa perilaku itu ada yang motivasinya dari eksternal, ada yang motivasinya dari internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya harus berangkat ke sekolah tepat waktu biar tidak dihukum. Itu Pak Vicky sudah di depan gerbang. Kalau saya tidak tepat waktu nanti kena Pak Vicky.
dapat hukuman, disuruh membersihkan ruang kelas dan lain sebagainya. Ini berarti motivasi perilaku positifnya karena hukuman atau ketidaknyamanan tadi. Yang kedua, motivasinya karena untuk mendapatkan imbalan. Saya mau belajar biar dapat nilai yang bagus, nanti yang nilainya bagus akan dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Itu yang belajarnya. Semangat sekali. Biar dapat nilai 100, nanti yang dapat nilai 100 akan diberi hadiah oleh Bapak atau Ibu guru nominal rupiah misalkan 50.000. Yang dapat nilai 100 dapat 50.000. Anak termotivasi Bapak Ibu untuk belajar. Tetapi itu motivasinya eksternal. Hanya karena ini imbalan dari orang lain. Apabila tidak ada imbalan, dia tidak mau belajar. Hah? Buwin orang ngai duit 50.000 kok biasanya tadang ulangan nek sing oleh 100 dapat 50.000. Iki buwin kok orang ngomong ya orang ono hadiah lagi duit mungkin. Akhirnya anak tidak termotivasi untuk belajar. Orang ono hadiah kok ora usah sih tahu. Enggak usah belajar. Ini motivasinya masih dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi munculnya dari sendiri. Kalau saya ke sekolah datang tepat waktu, saya akan belajar dengan baik, tidak tergesa-gesa, saya lebih siap kalau saya belajar dengan kesiapan yang bagus, dapat menangkap materi dengan bagus, saya dapat menguasai materi dengan bagus. Itu dari diri sendiri. Kalau saya berangkat lebih awal, nanti saya akan seperti ini, seperti ini. Kalau saya terlambat, saya akan seperti ini, seperti ini. Jadi munculnya dari kesadaran untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasinya dari internal Bapak Ibu. Jadi tujuan disiplin positif itu ini. Motivasi yang timbul, yang muncul dari anak didik kita secara internal, bukan eksternal, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan, bukan karena penghargaan, tapi karena kesadaran dari dirinya. Itu teori perilaku manusia. Yang disiplin positif maksudnya di sini. Mari kita bersama-sama mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Dengan cara apa? Ini. Agar anak-anak kita, diri kita itu termotivasi secara internal. Menghargai diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Itu teori perilaku manusia. Dihukum dengan penghargaan Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Selama ini kita memberikan penghargaan itu berpikirnya bahwa penghargaan itu akan memotivasi anak, memberi reward. Tetapi ternyata penghargaan itu menghukum Bapak Ibu. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau penghargaannya tidak ada, sudah motivasinya hilang. Kalau tidak diberi hadiah, tidak mau belajar. Ya. Kalau kamu ranking 1, nanti tak belikan tas. Begitu tidak ada penghargaan, Bapak tidak punya uang ya. Ini tahun ini Bapak tidak bisa memberikan hadiah kamu. Sudah, loh ya tidak termotivasi lagi untuk belajar. Penghargaan menghukum. Menghukum siapa Bapak Ibu? Menghukum siapa Pak Mus? Menghukum dirinya sendiri. Menghukum dirinya sendiri. Juga menghukum temannya Pak Mus. Kok bisa? Panjenengan memberikan penghargaan tentu kepada anak-anak yang baik. Anak-anak yang nilainya bagus, nilainya tinggi. Pernah enggak panjenengan merasakan atau memikirkan perasaan anak-anak yang tidak pernah dapat penghargaan? Anak-anak yang kategori kompetensinya sedang menengah ke bawah, yang tidak pernah dapat penghargaan. Pernah enggak panjenengan memikirkan perasaannya?
Lah, paling yang sing oleh si Ajeng. Sakitnya di sini. Anak itu akan merasa terhukum. Terus yang oleh hadiah. Itu terus yang dapat penghargaan. Jangan dikira mereka itu tidak punya perasaan seperti itu. Jadi penghargaan itu menghukum yang tidak dapat penghargaan. Padahal setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Kalau panjenengan menghargai anak itu hanya pada anak-anak yang baik, anak-anak yang punya prestasi, bagi anak-anak yang belum baik, belum berprestasi, akan terhukum oleh ini penghargaan. Merasa sakit. Penghargaan mengurangi ketepatan. Iya, kalau ada penghargaannya tepat. Siapa yang mengumpulkan tugas paling awal sesuai waktu akan saya beri hadiah. Tepat, Bu. Tapi begitu tidak diberi penghargaan, lah santai mengko saja. Ya. Penghargaan tidak efektif ternyata. Kenapa seperti itu? Nanti lihat pemaparannya. Penghargaan merusak hubungan. Kok bisa? Menurut jenengan penghargaan merusak hubungan bagaimana, Bu? Yang antara sesama teman, yang satu misalkan mendapat penghargaan, yang satu tidak, akhirnya kiri, ya Pak. Betul. Ada yang namanya kecemburuan, betul sekali, Bu. Merusak hubungan antar anak. Anak yang mendapat penghargaan dengan anak yang tidak mendapat penghargaan, ini hubungannya menjadi tidak baik. Kamulah murid kesayangannya Bu itu. Tuh, guru kesayangan kamu datang. Itu munculnya nanti akan seperti itu, merasa kecemburuan. Hubungannya menjadi tidak bagus. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kualitasnya hanya termotivasi karena penghargaan. Begitu enggak ya enggak berkualitas lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Tidak kreatif anak itu kalau motivasinya hanya karena penghargaan. Tidak dari dalam dirinya. Karena yang dikejar itu hanya penghargaan, hadiah, dan hadiah saja. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas. Tidak akan tumbuh dari kesadaran dirinya atas keyakinannya tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Tetapi tumbuhnya karena penghargaan. Ketika penghargaan itu tidak ada, maka tidak akan termotivasi. Ternyata penghargaan punya nilai negatif, Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini apakah masih memberikan penghargaan? Masih tidak? Masih. Setelah ini kira-kira akan memberi penghargaan pada murid-murid Bapak Ibu enggak? Terus apa yang bagus? Nanti ada di belakang. Kalau penghargaan tidak bagus atau ada nilai negatifnya, terus apa yang bagus? Ya, yang bagus Bapak Ibu namanya apresiasi kebajikan. Bukan penghargaan, tetapi apresiasi kebajikan. Contohnya ini pada silat. Ya, pada saat anak itu menolong murid baru di kelas. Ya. Ini kalimatnya apa bukan? Kemarin saya perhatikan, kalimat gurunya seperti itu. Kemarin saya perhatikan kamu menolong teman kamu murid baru di kelas. Rasa empati kamu besar ya. Bagus ya rasa empatimu ya. Jadi yang diapresiasi, yang dihargai adalah perilaku kebajikannya yang diapresiasi. Ya, contoh lain kepedulian. Pada saat kamu membantu teman-teman kamu di tugas kelompok, maka yang diapresiasi apa? Saya menghargai kepedulian kamu. Nah, kamu kemarin
membantu teman-teman kamu dalam tugas kelompok. Bagus itu. Itu yang diapresiasi. Perilakunya, kebajikannya itu. Bukan diberi hadiah seperti itu tadi. Tapi anak akan merasa terapresiasi, kemudian melakukan kebajikan-kebajikan itu secara terus, membudaya, membiasa. Jadi yang perlu kita lakukan bukan memberi penghargaan, tetapi memberi apresiasi kebajikannya. Anak bergotong royong diapresiasi. Vicky, kemarin saya lihat kamu dengan teman-teman kamu bergotong royong mengangkat meja dari ruang guru ke perpustakaan. Bagus itu. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, jelas jenenge dihukum mesti sakit. Tidak terencana, ya, ujuk-ujuk begitu anak datang terlambat, hei kamu terlambat, usap 10 kali. Tidak terencana, tapi secara tiba-tiba, bersifat satu arah dari Bapak Ibu guru tok, tidak dari anak. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada aturannya bagi anak yang terlambat datang. Konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian restitusi. Restitusi itu di sini sebuah pilihan. Anak disuguhkan pilihan. Kamu tadi melakukan itu menurut kamu hal yang baik tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, menurut kamu tidak baik, terus langkah apa yang kira-kira akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Oh, saya akan ini, Pak. Saya akan ini, Pak. Akan ini, Pak. Anak diberikan pilihan. Oh, kalau kamu seperti ini, nanti kan seperti ini. Ini namanya restitusi, Bu. Kolaboratif bersama dengan murid. Jadi diskusi antara guru dan murid di situ berkolaborasi, tidak satu arah dari guru saja. Bersifat memperbaiki kesalahan, tidak mencari kesalahan, tetapi memperbaiki kesalahan. Ya. Ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Lanjut saja. Ya. Contohnya ini Bapak Ibu. Mencatat 100 kali dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah seperti itu. Disuruh mencatat 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lah contoh yang konsekuensi seperti apa ini? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensinya. Karena menumpahkan air, ya konsekuensinya membersihkan, bukan menghukum, tetapi konsekuensi. Atau ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan, sudah disampaikan sebelumnya, anak-anak ini pelajaran PJOK ya, kalau sebelum melakukan pembelajaran ada pemanasan. Kalau kamu terlambat, maka mengganti dengan berkeliling lapangan 2 kali. Itu terlambat 10 menit. Begitu ada anak terlambat disuruh mengelilingi lapangan, itu sebuah konsekuensi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, tiba-tiba saja seperti itu tadi, ikutnya apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apalagi mapel prakarya suruh anak lari, tidak ada relevansinya. Prakarya kok ngajari bocah lari keliling lapangan, itu tidak ada. Itu maksudnya hukuman itu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak diciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Setelah memperbaiki kesalahan, kembali ke kelompoknya, dia akan lebih kuat. Oh iya, kalau saya tidak melakukan itu, ternyata bisa seperti ini, bisa seperti ini.
Maka ini Bapak Ibu, ini yang namanya restitusi. Jadi mencari solusi untuk permasalahan, bukan menghukum ataupun tadi konsekuensi. Ini restitusi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu harus terjadi. Karena sebuah konsekuensi. Terlambat, ya muter 2 kali lapangan. Ini konsekuensi. Nah, tidak menyakitkan karena sudah disepakati. Tapi kalau hukuman tiba-tiba saja, ini menyakitkan. Kalau ini tidak, karena konsekuensinya sudah tahu dari awal. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, kamu terlambat. Bagus enggak menurut kamu datang ke sekolah terlambat? Tidak, Pak. Kalau tidak, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu agar kamu tidak terlambat lagi? Oh, saya akan bangun lebih pagi, Pak. Saya akan pasang alarm biar saya tidak kesiangan. Nanti saya datang ke sekolahnya tidak terlambat. Bagus. Jadi ini merupakan pilihan. Biarkan anak itu yang mencari solusinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tersebut. Itu namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri restitusi ada 9 itu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan. Ya. Yang tadinya merasa gagal, yang tadinya merasa bersalah, tidak. Bahwa sebuah kesalahan itu hal yang wajar, tetapi harus ada tindakan untuk memperbaikinya. Tawaran, bukan paksaan. Apa yang akan kamu lakukan? Itu kan tawaran. Bukan paksaan, kamu harus seperti ini. Tidak, tetapi menurut kamu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Ini berarti tawaran, Bapak Ibu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi menuntun. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tidak lagi merasa bersalah, tidak lagi merasa gagal. Setelah direstitusi, ada solusi, diperbaiki, dia kembali kepada kelompoknya dengan nilai-nilai yang positif, yang lebih kuat. Nah, sekarang keyakinan kelas, Bapak. Ya. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Menurut Gusen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya. Nih, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan menggunakan istilah dilarang, tidak boleh, jangan. Dilarang berlari di depan teras. Itu kalimatnya negatif. Positifnya apa? Berjalan ketika melewati teras. Artinya tidak berlari. Membuat semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh gurunya, tetapi bersama dengan murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kadang seiring berkembangnya waktu bisa jadi menjadi tidak sesuai. Pada saat pandemi belajar itu daring. Maka keyakinan kelasnya mungkin mengarah ke dalam pembelajaran daring. Tapi begitu sudah tidak pandemi, belajarnya tatap muka, maka keyakinan kelasnya saya yakin pasti akan berubah. Nah, ini peraturan, ini keyakinan kelas. Selalu kembali
kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kalau ini rinci, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, Bapak Ibu. Tanggung jawab. Contoh peraturan yang mengarah kepada keyakinan kelas tanggung jawab apa? Kembalikan buku pada tempatnya. Itu peraturan. Tetapi keyakinan kelasnya ini tanggung jawab. Menghormati orang lain. Contoh perilakunya, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Ya. Menghormati orang lain, berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ada keyakinan kelas, ada peraturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, tidak detail lagi. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi mempersilahkan warga sekolah, mencatat, susun, dan lain sebagainya. Ya. Contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelasnya disiplin. Contoh kesepakatan kelasnya datang tepat waktu di sekolah. Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengikuti kegiatan upacara jika tidak ada halangan. Memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Ini keyakinan kelasnya. Bersifat lebih abstrak. Nah ini kesepakatan kelasnya. Bapak Ibu saya yakin sudah membuat kesepakatan kelas. Yang Bapak Ibu buat biasanya yang ini kan. Ini sebenarnya mengarah pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa? Kemudian kesepakatan kelas, peraturannya apa ini? Oh, keyakinan kelasnya disiplin, peraturannya datang tepat waktu di sekolah. Lebih rinci, lebih detail. Nah, yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, selain membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas yang isinya adalah peraturan-peraturan di dalam kelas tersebut. Nah, peraturan itu mengarah kepada nilai keyakinan yang mana? Contohnya di sini ada disiplin, religius, peduli lingkungan, toleransi. Bapak Ibu bisa mengembangkan nilai-nilai yang lain. Tidak harus itu. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Tadi di awal saya sampaikan bahwa setiap perilaku itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ya. Ini Bapak Ibu. Tidak begitu jelas, tak jelaskan. Yang pertama adalah survival. Untuk bertahan hidup. Ya. Si A mengambil makanan, itu sesuatu perilaku yang buruk apa tidak? Mengambil makanan orang lain. Menurut jenengan buruk. Tapi pasti punya tujuan. Tujuannya apa sih? Ditanya, kenapa kamu mengambil makanan teman kamu? Pak, saya lapar. Dari pagi saya belum makan. Saya tidak sarapan. Saya mau beli jajan di kantin. Saya tidak bawa uang saku. Akhirnya saya ambil makanan teman saya. Berarti dia memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nek orang mangan hati. Kebutuhan keselamatan, keamanan, kesehatan, ya, memiliki keturunan. Ini namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang pokok yang pertama. Manusia pasti butuh ini, bertahan hidup. Butuh selamat, butuh makan, butuh sehat, butuh memiliki keturunan untuk generasi berikutnya. Kemudian power, kebutuhan penguasaan. Untuk apa? Untuk bisa mengontrol, untuk bisa berprestasi, untuk bisa kompetisi, untuk bisa mempengaruhi. Kalau saya punya kuasa, contoh saya jadi kepala sekolah, saya bisa mempengaruhi panjenengan. Iya toh? Saya punya power, punya kuasa. Ini juga kebutuhan manusia. Anak pun sama. Kadang butuh mereka memenuhi kebutuhan untuk bisa menguasai. Yang berikutnya kebebasan. Anak itu atau manusia itu butuh kebebasan, kemerdekaan, tidak diintervensi, ya, tidak dimobilitas. Ini kebutuhan kebebasan. Kebutuhan cinta kasih.
atau diterima. Untuk bisa diterima di kelas, untuk bisa disayangi oleh guru, itu kebutuhan anak Bapak Ibu. Jangan dilupakan, anak semuanya butuh diterima. Bagaimana kita memperlakukannya agar anak kebutuhan akan cinta kasihnya, kebutuhan akan diterimanya di kelas itu terpenuhi. Dengan cara diberikan perhatian. Maka anak akan merasa dicintai, akan merasa kehadirannya di kelas itu diterima. Tapi kalau anak di kelas tidak panjenengan perhatikan, ono bocah turu yo ben karep-karepe turu, ono bocah guyonan juga karep-karepe, berarti anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Padahal itu sebuah kebutuhan dasar, butuh disayangi. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kesenangan. Anak itu manusia, bukan objek mati, butuh hiburan. Maka ketika panjenengan Bapak Ibu mengajar, sisipkan kegiatan-kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan anak untuk bersenang-senang. Pembelajaran panjenengan biar bisa menyenangkan, apa dibuat games, diajak bernyanyi-nyanyi, ya, yang tidak keluar dari konteks pembelajaran. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Setiap manusia membutuhkan ini. Dan setiap manusia akan berusaha untuk memenuhinya dengan cara apapun. Maka tadi setiap perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilakunya buruk. Pencopet, nyopet uang orang, itu perilaku buruk Bapak Ibu. Tapi ini untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bisa saja untuk memenuhi kebutuhan kesenangan anak-anaknya. Bisa saja untuk memenuhi kebutuhan cinta kasih. Agar dia di rumah bisa diterima sebagai kepala rumah tangga. Harus memberikan nafkah kepada anak istrinya. Meskipun dengan cara mencopet, tetapi punya tujuan. Tujuannya semuanya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Maka setiap perilaku anak itu pasti punya tujuan. Jangan langsung dijudge. Kamu jelek, kamu buruk. Tetapi cari tahu dulu. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Dengan informasi yang panjenengan gali dari anak itu, panjenengan akan tahu. Oh, dia akan berusaha memenuhi kebutuhan yang mana. Lapar Pak, enggak punya duit Pak, saya ambil makanan teman Pak, kebutuhan bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di sekolah Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan panjenengan lakukan, Bapak Ibu? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Agus melakukan itu? Tidak sanggup. Apabila jawabannya Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi si Agus adalah bertahan hidup. Tapi apabila jawabannya karena ia senang atau sayang, maka kebutuhannya untuk bisa diterima. Jadi tergantung jawaban anak. Panjenengan jangan langsung menjudge anak itu buruk, tetapi cari tahu dulu alasannya apa. Dia akan memenuhi kebutuhan apa, baru dicarikan solusinya. Itu Bapak Ibu. Nah, misalkan apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama. Kebutuhannya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Dia pingin pilihan yang lain. Dia pingin bebas memilih. Ojo nasi goreng, terus telur ceplok, terus Bapak Ibu kalau memberi bekal anaknya jangan monoton. Karena anak itu punya kebutuhan dasar tadi, kebebasan. Bebas untuk memilih. Pingin nugget, ya bawakan nugget. Pingin telur, bawakan telur. Itu kebutuhan dasar Bapak Ibu. Berikutnya, posisi kontrol. Ada 5 Bapak Ibu. Ini. Posisi kontrol yang pertama adalah
kelas sebagai penghukum. Guru sing senengane menghukum. Terlambat, push up 10 kali. Ini mengontrol, pingin anaknya biar disiplin tetapi dengan cara menghukum. Seolah-olah dia dapat mengontrol dengan cara menghukum tadi. Pembuat merasa bersalah. Bapak kan sudah ngasih tahu kamu sih untuk datang tidak terlambat lagi. Kamu terlambat lagi. Bapak nanti yang kena teguran oleh kepala sekolah. Bapak yang nanti disalahkan karena Bapak wali kelas kamu. Iya, Pak. Dia akan merasa bersalah. Jadi dia akan melakukan perilaku yang baik, yang positif hanya karena biar Bapak Ibu gurunya tidak disalahkan. Yang ketiga, kontrol sebagai teman. Wes tenang, urusannya Bapak nanti tak bantu. Akrab, seolah-olah akrab dengan anak. Tapi apa yang terjadi? Anak akan menjadi ketergantungan. Tenang, Pak Mus iki kok. Pak Mus kan saya esenyong. Nek udah urusan apa-apa, lari ke Pak Mus saja. Dia akan merasa bagus, merasa berperilaku baik karena dianggap teman oleh Pak Mus. Nek Pak Mus sing nyuruh mau, tapi begitu disuruh sama Pak Vicky nggak mau. Bukan teman lagi. Ada lagi yang pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu apakah tidak tahu aturan sekolah? Aturan sekolah itu kan masuk jam 7. Kenapa kamu datang ke sekolah jam 8? Lihat aturannya. Bla 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 bla. Itu sebagai pemantau. Selalu mengaitkan dengan peraturan. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini diharapkan kita sebagai guru itu mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer. Bisa memanage, mengarahkan anak-anak kita untuk memperbaiki kesalahannya secara sadar dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini posisi kontrol penghukum, ya, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, segitiga restitusi. Untuk melakukan posisi kontrol manajer, kita menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuannya adalah itu, mengembalikan kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menangani permasalahan anak, kita memposisikan sebagai posisi kontrol manajer dengan tahapan tadi, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak distabilkan dulu. Anak membuat kesalahan sedang dalam kondisi tidak nyaman, tidak emosinya tidak terkontrol. Bikin stabil dulu identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya melakukan kesalahan itu wajar, nak. Karena manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Biar stabil dulu. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terlambat datang ke sekolah itu bagi siswa ya bukan hanya kamu saja yang pernah mengalami. Tapi harus berusaha untuk memperbaiki. Ini namanya menstabilkan identitas. Kalau identitasnya sudah stabil, validasi tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, misalkan tadi, Agus mengambil makanan bekal temannya. Gus, menurut kamu apakah ada tindakan yang lebih efektif untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu tadi? Anak akan berpikir, diajak berdiskusi, ya Pak, nanti saya tak ngomong sama ibu untuk bisa menyiapkan bekal saya. Itu berarti ada perbaikan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini validasi tindakan yang salah, divalidasi. Setelah itu, keyakinan kelas apa yang telah disepakati dikaitkan dengan keyakinan kelas tadi.
Tadi keyakinan kelasnya disiplin, kesepakatannya datang tepat waktu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Oh, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ini menanyakan keyakinan agar anak itu sadar dengan sendirinya bahwa perbuatannya, perilakunya itu melanggar keyakinan yang sudah diyakini bersama di dalam kelas. Itu segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi tahapannya adalah menstabilkan identitas, ya. Tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu bagian daripada proses pembelajaran. Jadi orang salah itu proses untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Orang salah, orang melakukan kesalahan itu bukan kegagalan, tapi tahapan menuju kesuksesan. Jangan langsung kamu kok kayak gitu, gagal sudah. Nah, jangan. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh pernyataan guru yang mengarah kepada menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Anak distabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan. Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini validasi kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Ini contoh video saya melakukan restitusi. Nah, terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kira-kira dari paparan desiminasi saya ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu sampaikan, perlu didiskusikan. Harapan saya apa yang tadi saya sampaikan, mari bersama-sama saya juga untuk dapat dilaksanakan di sekolah kita agar budaya positif di SMP Negeri 1 Telaga Sana 1 Atap ini bisa terwujud sesuai dengan visi daripada sekolah kita, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila, pelajar yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang tangguh, yang cerdas dan berkualitas. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas semuanya. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada, cukup. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan dalam menyampaikan paparan saya ini. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Baik. Ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, hari ini Bapak masuk ke kelas 8. Ya, ke kelas 8. Apa ini? 8A. Ya, kelas 8. Sebelum saya mulai pembelajaran di kelas ini, saya ingin membuat yang namanya keyakinan kelas untuk nantinya dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar? Sudah. Ya, kesepakatan kelas sudah pernah mendengar? Sudah. Ya, kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai yang ingin kita sepakati bersama, nilai-nilai yang bisa mengembangkan kalian. Ya. Jadi nanti saya akan membagikan kertas sticky note ini, silakan kalian tuliskan yang namanya kesepakatan kelas.
Contoh misalkan datang tepat waktu, itu contoh kesepakatan kelas. Keyakinannya apa? Itu mengarah kepada disiplin. Ya, misalkan tidak boleh tidur di dalam ruang kelas. Nah, itu masuk nanti keyakinan kelas tentang apa? Misalkan menghargai satu sama lain. Tetapi usahakan tidak menggunakan bahasa yang negatif, bahasanya yang positif. Tidak boleh tidur. Nah, berarti silakan nanti membuat bahasanya yang lebih bagus, yang positif. Jelas? Jelas ya, nanti saya bagikan satu persatu. Satu anak satu saja, kesepakatan apa yang kira-kira akan sepakati di kelas kalian? Ya, Salwa ya, Mbak Salwa minta salah satu dibacakan. Mbak. Ya, Mbak Salwa yang suaranya merdu, aduhai. Diambil atau di sini aja, Pak? Boleh diambil sambil dibaca, biar kelihatan yang sudah dibaca yang mana. Ya. Mulai. Apa? Tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Tidak boleh Makan di dalam kelas. makan di kelas. Kira-kira sepakat tidak? Sepakat. Sepakat. Masih ada yang makan di kelas? Masih. Masih. Kata tidak boleh, kira-kira yang tepat biar tidak menggunakan kata tidak boleh apa? Dilarang. Selain dilarang, tidak boleh? Jangan. Siapa yang biasa mengumpulkan tugas tepat waktu? Salwa. Ya, Salwa lagi. Ya. Masih ada? Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Tidak boleh berbicara sendiri saat guru menjelaskan. Emang ada ya tukang gosip di sana ya? Ini cewek-cewek penggosip ini berarti. Ya. Tidak berbicara saat guru menerangkan. Ya, masih ada tidak? Tidak boleh mengeluarkan pakaian seragam saat berada di dalam kelas. Tidak boleh mengeluarkan seragam saat di dalam kelas. Sepakat tidak? Berarti seragam kamu, ini masuk semua ya? Dimasukkan ya. Menggunakan seragam sesuai aturan. Ya. Apa, Salwa? Hadir tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Datang tepat waktu tadi sudah ya? Sudah. Sudah ada. Ya, lanjut yang lain. Tidak boleh makan di kelas saat guru sedang menjelaskan. Tadi sudah ada. Ya. Masuk kelas tepat. Sudah. Baik, di sini ada 11 kesepakatan kelas yang tadi sudah disepakati. Sepakat enggak ini? Satu sama lain sepakat? Dalam satu kelas. Kalau sepakat coba dibaca. Terima kasih Mbak Salwa. Duduk. Sama Mbak namanya? Siap, setuju ya? Oke, 1, 2, 3. Buang sampah pada tempatnya. 3. Tidak tidur di dalam kelas. 4. Menggunakan HP pada saat pelajaran. 5. Masuk kelas tepat waktu. 6.
Tepuk tangan untuk semuanya. Itu sudah ada kesepakatan kelas untuk kalian. Siap untuk melaksanakan? Siap. Ya. Semuanya wajib, seluruh anggota kelas 8A harus mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan. Kira-kira ada yang mau dirubah atau dihilangkan atau ditambahi enggak? Sudah cukup? Cukup. Kalau sudah, ini nanti salah satu dibuat dalam bentuk kertas, ditulis kemudian nanti tempel di kelas ya. Ya, untuk menjadi pengingat kalian agar semuanya bisa memahami dan mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jelas semuanya? Ya, baik, terima kasih. Silakan nanti bisa melanjutkan pembelajaran. Ini kesepakatan kelasnya berlaku untuk seterusnya. Ya. Oke, terima kasih. Dewi, Iya, Pak. kamu tahu enggak kenapa tak panggil ke ruangan Bapak? Tidak tahu, Pak. Ya, tadi Bapak dapat laporan dari teman kamu kalau katanya kamu itu tadi marah-marah di depan kelas, teriak-teriak sambil membanting vas bunga sampai vas bunganya pecah. Apakah itu benar? Benar, Pak. Nah, terus kalau boleh tahu kenapa kamu melakukan hal seperti itu, Dewi? Habisnya saya kesel banget, Pak. Teman-teman saya pada nyontek PR saya. Padahal saya mengerjakannya semalaman. Oh gitu ya. Ya wajar sih kalau kamu marah, itu hal yang manusiawi. Karena apa? Setiap orang pasti akan berusaha mempertahankan dan mengamankan hasil karyanya untuk tidak ditiru ataupun dicontek oleh orang lain tanpa seizinnya ya, karena itu namanya plagiat atau mencontoh, meniru tanpa seizin. Terus tadi kamu melakukan apa? Tadi saya marah-marah sambil teriak-teriak di kelas, Pak. Dan membanting vas bunga sampai pecah. Betul berarti ya. Menurut kamu apa tindakan kamu seperti itu tindakan yang baik? Tidak sih. Tidak ya. Ya, itu tidak baik. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati satu sama lain dan tidak merusak barang di kelas. Iya, betul. Saling menghormati antar sesama dan tidak merusak barang-barang yang ada di kelas. Itu keyakinan kelas yang ada di kelas kamu. Selanjutnya, kalau kamu sudah menyadari bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, terus langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan mengganti vas bunganya yang rusak, Pak. Dan akan lebih bersabar lagi dalam menghadapi masalah. Kalau ada anak yang nyontek PR, saya akan memberitahukannya ke guru atau wali kelas. Ya, sudah betul sekali Dewi apa yang kamu lakukan ya. Kamu akan mengganti vas tadi yang sudah kamu pecahkan, kemudian nanti lagi kalau ada teman kamu yang nyontek jangan langsung kamu marah-marah. Sebaiknya beritahukan saja kepada guru ataupun wali kelasmu. Ya, sangat tepat sekali apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi. Ya,
Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Jangan Pak. lupa selalu bersabar dalam menghadapi segala permasalahan. Jangan mengandalkan emosi, tetapi berpikir yang positif, berpikir yang baik agar tidak merugikan diri kamu ataupun orang lain. Gitu ya. Ya. Ya, udah saya kembali ke kelas.